Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang saya rasa cukup menegangkan. Film ini menceritakan tentang seorang gangster, polisi, dan psikopat atau pembunuh berantai. Jadi ketua geng yang paling seram dan disegani ternyata tidak membuat Jang Dong-soo atau Don Lee selalu menjadi yang pertama alias number one. Dia pun bisa mendapatkan serangan dari seseorang yang misterius alias pembunuh berantai. Chan Dong-soo pun akhirnya bekerja sama dengan seorang polisi yang bernama Tai Siuk atau Kim Mo-yeol. Melalui bantuan polisi itu pun akhirnya pencarian seorang pembunuh berantai pun menemukan titik terang. Oke, tanpa berlama-lama sebelum kita bosan, mari langsung saja kita simak bagaimanakah alur cerita dari film ini. Film berawal dari seorang polisi yang terjebak di tengah-tengah kemacetan karena kepadatan kendaraan di kota tersebut. Di dalam mobil, dia melihat ada segerombolan orang yang merupakan anak buah gangster tersebut. Dia pun mulai turun dari mobil dan segera menuju ke sana. Ketika ditanya oleh beberapa penjaga yang ada di sana, dia pun tidak menghiraukannya. Malah dia menghajarnya. Kemudian dia berjalan menuju ke salah satu penjaga tiket yang menurutnya dia menjual sebuah tiket dengan cara ilegal. Beberapa kawanan gangster pun mengadu kepada sang si bos yang sedang menyiksa musuhnya. Lalu si bos gangster itu pun langsung menelpon ke atasan dari polisi tersebut dan membuat atasan polisi itu akhirnya menelpon dirinya. Dia segera membawa target yang ditangkap, lalu menyuruhnya untuk segera menuju ke TKP, yang dimana di situ telah terjadi suatu pembunuhan. Akhirnya dia pun segera ke sana dan dia pun diantar oleh target yang ditangkapnya tadi. Ternyata setelah diantar dia tidak melepaskannya, melainkan dia memborgolnya di atas motor. Dia segera menuju ke TKP dan segera melakukan penyelidikan. Di dalam penyelidikan, dia mendapatkan beberapa bukti-bukti dari kejadian tersebut. Lalu dia menunjukkan kepada salah seorang rekannya, dan rekannya pun menanggapinya dengan santai, karena mungkin dia mengira kalau polisi itu polisi bodoh. Di sisi lain, kita diperlihatkan percakapan antara dua orang bos gangster yang sedang melakukan kesepakatan pembagian tentang suatu bisnis. Kemudian anak buah kedua bos gangster itu bertengkar yang membuat si bos murka, lalu menyiramnya dengan sisa makanan yang telah dia makan. Dong-soo pun juga ikut murka karena dia menganggap kalau anak buahnya itu kurang sopan. Dia pun berdiri dari tempat duduknya, lalu dia mencabut gigi seorang ajudannya tersebut dan dia menaruhnya ke dalam gelas dari rekannya tersebut, lalu menyuruh rekannya untuk segera minum sebagai tanda perdamaian atau persetujuan. Tanpa ragu-ragu, rivalnya itu pun menyetujuinya dan langsung meminum minuman tersebut. Akhirnya kesepakatan pun telah dibuat. Setelah keluar dari tempat tersebut, Don Lee pun tidak mau diantar oleh ajudannya. Dia malah memilih untuk mengendarai mobilnya sendiri. Di tengah-tengah perjalanan, ketika dia sedang asik menelpon seseorang, tiba-tiba mobilnya tertabrak dari belakang. Kemudian dia segera menghentikan mobilnya. Dia berniat untuk segera turun dari mobilnya tersebut. Ternyata yang menabrak dia pun adalah seorang psikopat yang sedang dalam pencarian oleh para polisi karena dia telah melakukan suatu pembunuhan. Tapi Dong-soo pun tidak tahu kalau yang menabrak mobil dirinya itu adalah seorang psikopat. Dia pun cuma mengatakan tidak apa-apa dan dia bergegas segera menuju ke mobilnya untuk segera pergi. Tapi setelah dia melangkahkan kakinya menuju ke mobil, tiba-tiba psikopat itu dari belakang langsung menikamnya, tetapi tidak semudah itu untuk mengalahkan bos gangster.
Karena dia sangatlah tangguh, psikopat itu pun terkejut. Tiba-tiba korban yang dia lukai itu melakukan perlawanan. Baku hantam pun terjadi. Donsuk pun merebut pisau dari psikopat itu. Dia mengambilnya. Donsuk menusukkannya ke psikopat itu. Psikopat itu pun tumbang juga dan dia berniat untuk segera melarikan diri menuju ke mobilnya untuk segera kabur. Donsuk menghadangnya, lalu psikopat itu menabraknya. Akhirnya Donsuk pun terkapar di jalan. Donsuk dirawat di rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan. Di sisi lain, anak buah Donsuk pun tidak terima dengan kabar yang telah didapatkan oleh si bos. Mereka mengira penyerangan tersebut dilakukan oleh pesaingnya. Kerusuhan pun akhirnya tak terhindarkan antara anak buah Donsuk dan anak buah dari pesaingnya tersebut. Di sisi lain, psikopat yang telah terluka karena terkena tusukan pisaunya sendiri yang dilakukan oleh Donsuk, dia melakukan perawatan dirinya sendiri. Dia menjahit luka tusukan bekas pisau miliknya, lalu kembali melakukan aksinya. Dia membunuh setiap orang yang ditemuinya. Sangat sadis ternyata. Setelah Donsuk pulih, dia menceritakan kejadian penusukan yang dilakukan terhadap dirinya kepada anak buah Donsuk. Donsuk mengatakan kalau kejadian tersebut bukanlah dilakukan oleh pesaingnya atau rivalitasnya. Pada saat itu, tiba-tiba sang polisi itu pun datang untuk menemui Donsuk atau menjenguk. Dia menanyakan tentang kejadian tersebut. Donsuk pun masih mengelak kalau kejadian tersebut dilakukan oleh seseorang. Karena gengsi mungkin. Dia cuma menyatakan kalau dirinya jatuh dan dia terluka. Tapi sayangnya polisi itu pun masih penasaran dengan kejadian yang dialami oleh Donsuk. Kemudian dia menemukan sebuah mobil yang ternyata mobil tersebutlah yang dipakai Donsuk saat peristiwa itu terjadi. Polisi itu pun mengecek mobilnya dan dia melihat bagian belakang mobil. Ternyata goresan yang ada di belakang mobil itu pun sama persis dalam kejadian pembunuhan yang sebelumnya. Dia pun semakin yakin kalau Donsuk itu diserang oleh seorang yang sama. Sang polisi itu pun segera meminta kepada atasannya untuk menangani kasus ini sepenuhnya. Karena dia yakin kalau kejadian ini adalah kejadian yang sama yang dilakukan oleh orang yang sama dan merupakan pembunuhan berantai. Tapi ketua polisi itu pun menolaknya dan menyuruhnya untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Perdebatan sengit pun akhirnya terjadi. Sang atasan menyuruhnya untuk segera keluar dari ruangan. Di sisi lain, psikopat itu pun kembali berulah. Dia membunuh seorang sopir truk yang sedang menelpon keluarganya. Lalu dia membawa truk itu dan segera melarikan diri. Di dalam truk itu pun terdapat seorang kernet yang sedang tertidur. Lalu dia terbangun dan terkejut setelah melihat ternyata sopirnya bukan temannya, melainkan adalah seorang psikopat. Lalu sang kernet pun terluka oleh pisau psikopat tersebut dan pisau psikopat tersebut akhirnya pun terlempar dari dalam truk dan terjatuh di pinggir jalan. Di sisi lain, Donsuk pun sudah mendapatkan wajah atau sketsa dari pelaku penyerangan terhadap dirinya. Dia menyuruh anak buahnya untuk segera mencarinya sebelum psikopat itu ditemukan oleh polisi. Karena dia ingin menyiksanya, kemudian sang polisi itu pun kembali menemui Donsuk. Mereka berdua membicarakan. Di sisi lain, anak buah Donsuk menemukan sebuah pisau yang digunakan oleh psikopat di pinggir jalan dan diserahkannya kepada Donsuk. Donsuk pun menyuruhnya untuk menyimpan barang bukti tersebut. Donsuk menunjukkan pisau itu kepada seorang polisi tersebut. Dia menawarkan kerjasama kepada sang polisi itu untuk mencari sang psikopat. Karena dia tahu kalau yang mempunyai ahli forensik itu adalah kepolisian dan memberikan dana kepada polisi tersebut di dalam melakukan pencarian psikopat. Sang polisi itu pun akhirnya setuju kepada Donsuk. Dia pun mau untuk melakukan kerjasama dengan Donsuk. Dan inilah kisah yang sangat menarik antara gangster, kepolisian, yang keduanya jelas memiliki background yang berbeda. Tapi untuk mencari atau menangkap orang yang sama, yaitu seorang pembunuh berantai.
Sketsa wajah pun akhirnya diberikan kepada anggota polisi. Dalam melakukan pencarian ini, Donsuk pun mempersiapkan pendanaan dalam pencarian tersebut. Di sisi lain, ternyata Donsuk merencanakan suatu pembunuhan terhadap rivalnya. Dia menyuruh anak buahnya untuk menanganinya. Anak buahnya pun berhasil membunuh rivalnya tersebut ketika sedang tidur dengan menggunakan sebelah pisau yang digunakan atau yang biasa digunakan oleh psikopat. Pisau itu pun dibiarkan secara sengaja menancap di tubuh rivalnya tersebut. Akhirnya kasus pembunuhan itu pun ditangani oleh oknum kepolisian. Polisi itu pun memeriksa DNA yang ada di pisau tersebut, karena sesungguhnya pisau tersebut adalah pisau milik psikopat. Dan di dalam pisau tersebut terdapat banyak sekali DNA dari para korban-korban sebelumnya. Sang polisi itu pun mendatangi Donsuk dan menghajarnya karena dia tahu pelakunya adalah orang dari Donsuk. Dan mereka berdua pun berkelahi, tetapi sang polisi itu pun tidak mampu mengalahkannya. Karena Donsuk merupakan seorang gangster yang amat tangguh. Sang polisi mendesak Donsuk untuk mengakui pembunuhan tersebut. Donsuk pun akhirnya mengakui kalau pembunuhan itu adalah rencana darinya. Kemudian polisi itu mengatakan kalau kerjasama ini sudah berakhir, dia akan segera menangkap Donsuk. Berita tentang terbunuhnya seorang gangster itu pun tersebar di semua media dan membuat keresahan di masyarakat yang ada di sana. Sementara di sisi lain psikopat merasa resah. Sesungguhnya bukanlah dia pelaku pembunuhan dari gangster tersebut. Kemudian di dalam rumah duka gangster, psikopat ikut juga menghadiri acara itu. Dia menuliskan di atas secari kertas dan memberikannya kepada sang ajudan dari gangster yang terbunuh tersebut. Dan ajudannya pun merasa terprovokasi dengan laporan dari psikopat tersebut, yang akhirnya di dalam hatinya dia berencana untuk melakukan aksi balas dendam karena dia tidak terima dengan kematian bosnya. Aksi balas dendam itu pun akhirnya dilakukan oleh ajudan dari gangster yang terbunuh tersebut. Akhirnya baku hantam pun tak terkendalikan, tetapi pertarungan itu pun dimenangkan oleh Donsuk yang dibantu oleh seorang polisi itu. Donsuk pun segera mengurus pemakaman dari jenazah seorang ajudan yang terbunuh itu. Sementara di dalam kantor polisi itu pun terjadi perselisihan antara sang ketua dengan polisi. Sang ketua polisi menyuruhnya untuk segera menangani kasus penculikan, tetapi dia tetap bersikeras kalau dia ingin tetap menangani kasus pembunuhan berantai. Dia pun mengatakan kalau semua polisi yang ada di situ tidak tahu apa-apa dan tak berguna sama sekali. Lalu membuat salah satu anggota polisi di situ pun merasa tersinggung. Di sisi lain, sang polisi pun akhirnya menemukan tempat di mana psikopat itu tinggal. Ternyata di sana dia sudah 3 bulan tidak pernah mengunjungi tempat kontrakannya lagi. Dia pun segera memeriksa satu persatu barang yang ada di sana. Dia menemukan sebuah foto dan foto itu pun sangatlah mirip dengan apa yang sudah disketsakan oleh Donsuk. Dan sang polisi mengirimkan fotonya kepada Donsuk. Dan akhirnya antara gangster dan polisi mengadakan satu rapat dalam satu ruangan untuk membahas tentang pencarian sang psikopat. Seluruh pasukan pun akhirnya dikerahkan dan segera melakukan pencarian. Mereka menyusuri semua area yang ada di sana dan menyusuri setiap sudut kota. Mereka melakukan pencarian di segala tempat yang ada di setiap penjuru kota tersebut, tetapi hasilnya pun masih nihil. Dan Donsuk bersama sang polisi itu pun akhirnya bertemu di sebuah ruangan dan menghentikan sementara pencarian. Di hari berikutnya, Donsuk bertemu dengan seorang gadis yang masih berseragam sekolah alias pelajar. Dia mendapati seorang gadis itu sedang kehujanan. Dia meminjamkan payungnya untuk dipakai gadis tersebut. Ternyata tanpa sadar dan tanpa diketahui oleh polisi dan gangster tersebut, psikopat itu ternyata duduk di bus yang ditumpangi oleh gadis pelajar tadi, dan dia tepat berada di belakang gadis tersebut. Ketika para gangster dan polisi tersebut sedang duduk bersama-sama, tiba-tiba sang gangster melihat sebuah berita di televisi yang menyiarkan aksi pembunuhan seorang pelajar. Dan ternyata pelajar yang terbunuh itu adalah seorang gadis yang pernah bertemu Donsuk.
dan Dong-suk meminjamkan payung kepadanya. Payung itu pun terpampang jelas kalau payung tersebut adalah payung dari Dong-suk. Ternyata psikopat itu sangatlah pintar dalam mengatur pembunuhan ini. Dan sampai akhirnya para gangster dan polisi itu pun segera bangkit dari tempat duduknya dan segera melakukan pencarian di seluruh penjuru kota tersebut. Mereka melakukan pencarian secara acak di sebuah bar, di tempat karaoke maupun di tempat keramaian yang lainnya. Akhirnya beberapa polisi itu pun menemukan motel di mana mobil tersebut ditempati oleh sang psikopat. Tetapi naasnya psikopat itu ternyata sudah mengetahuinya dan dia pun sudah melarikan diri alias kabur dari tempat tersebut. Akhirnya gangster dan polisi itu pun mengetahui kalau psikopat itu mau bergegas pergi menggunakan mobil dan dia menyuruh semua tim untuk tenang. Tak selang berapa lama, aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi antara gangster, polisi, dan psikopat. Dong-suk berhasil menabrak mobil psikopat tersebut, tetapi sialnya psikopat itu masih saja tetap bisa mengendarai mobilnya. Dengan kecepatan tinggi, terjadilah aksi kejar-kejaran dan aksi saling pepet antara tiga mobil, yaitu sang gangster, sang polisi, dan sang iblis atau psikopat. Di sebuah persimpangan, akhirnya terjadilah suatu tabrakan antara ketiganya. Kemudian aksi kejar-kejaran mobil pun diganti dengan aksi kejar-kejaran dengan berlari-larian. Karena psikopat itu berlari menelusuri gang-gang yang ada di sana. Dalam pencarian itu, seorang ajudan dari Dong-suk itu pun akhirnya terluka oleh tusukan dari sang psikopat yang sudah menunggunya. Dong-suk dan sang polisi pun mendengarkan suara dari ajudan tersebut. Mereka berdua segera bergegas pergi menuju ke TKP. Pas sampainya di TKP, Dong-suk melihat ajudannya yang sudah terluka parah. Itu pun segera berlari mengejar psikopat itu. Dia tidak menghiraukannya. Yang dia mau hanyalah untuk menangkap psikopat tersebut. Akhirnya dia pun menemukan tempat di mana berlarinya psikopat dan di mana psikopat itu bersembunyi. Dia menelusuri seluruh ruangan yang ada di situ. Melalui sebuah feeling yang kuat, ternyata dia mengetahui kalau di dalam sana ada seorang psikopat yang sedang bersembunyi. Dia pun mendobrak sebuah pintu kamar mandi yang dimana ternyata disitulah psikopat itu bersembunyi. Dia langsung menghajarnya habis-habisan, lalu dia menyeretnya seperti menyeret bangkai tikus. Kemudian dia membawa ke markasnya dengan bertujuan untuk segera menyiksanya. Karena dia sudah merasa sangat muak dan sangat geram terhadap psikopat tersebut. Meskipun sudah dihajar habis-habisan oleh Dong-suk, tetapi psikopat itu pun tetap saja tertawa. Dia tidak merasa ketakutan sedikit pun, walaupun nyawanya sedang terancam oleh Dong-suk. Dong-suk mengambil golok dan ingin segera memotong kepalanya. Tiba-tiba saja sang polisi datang dan dia langsung menabraknya. Dong-suk pun akhirnya terpental. Dia pingsan, kemudian sang polisi itu pun membawa psikopat itu untuk segera diadili secara hukum. Ketika diinterogasi, psikopat itu pun masih tetap saja mengelak bahwa dirinya sudah melakukan pembunuhan berantai. Dia pun ditunjukkan sebuah pisau yang sering digunakan dalam setiap aksinya untuk melakukan pembunuhan, tapi dia tetap saja masih tetap tidak mau mengatakan yang sejujurnya. Bahkan dia masih sempat untuk tertawa sehingga membuat sang polisi itu pun sangatlah marah. Di dalam pengadilan pun dia masih tetap saja melakukan pembelaan terhadap dirinya. Karena belum ada atau belum ditemukan bukti yang kuat, akhirnya pengadilan pun hampir saja memutuskan untuk membebaskan psikopat tersebut. Setelah melalui beberapa tahapan, tiba-tiba muncullah Dong-suk yang segera memberikan bukti bahwa dia pernah ditusuk olehnya. Menggunakan pisau yang sama, dia pun menunjukkan bagian yang sudah atau pernah ditusuk oleh psikopat tersebut. Dong-suk menyuruh psikopat itu untuk segera membuka bajunya, karena dia merasa kalau dia telah menusuknya dalam insiden pernikaman terhadap dirinya. Akhirnya pemeriksaan pun segera dilakukan dan ternyata pengakuan dari Dong-suk ternyata sangatlah benar. Dan sampai akhirnya psikopat itu pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, tetapi Dong-suk tidak lepas begitu saja dari jeratan hukum.
karena dia telah melakukan banyak aksi kriminal. Dia pun ikut juga dimasukkan ke dalam sel penjara. Dia meminta kepada sang polisi kalau dia di penjara dia harus bersama sang psikopat tersebut karena dia punya alasan untuk menyiksanya. Di dalam sel para napi sudah menunggunya dan mereka pun memberikan hormat kepadanya. Sementara itu psikopat yang sedang duduk merasa terkejut dengan kehadiran Dong-suk karena dia tahu maksud dan tujuan dari Dong-suk datang ke sel tersebut. Pada sampai akhirnya mereka berdua pun akhirnya bertemu di sebuah kamar mandi dan Dong-suk pun tersenyum melihat psikopat tersebut. Tapi sampai di sini film pun akhirnya berakhir. Ending dari film ini memanglah sangat menggemaskan. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga Anda semua terhibur dengan alur cerita film yang kami sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menceritakan alur sebuah film ini. Saya mengucapkan beribu-ribu maaf. Tuliskan kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih.